Halo Shalom saudara, renungan kita hari ini dari Matius 11 ayat 6. Kata Yesus, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara tentu pernah kecewa dong ya. Saya sendiri pernah punya pengalaman belanja online yang mengecewakan. Pertama, saya pernah beli kain lap. Gambarnya besar, tapi datangnya ternyata kecil sekali, cuma 1/5 ukuran dari fotonya. Saya juga pernah beli flash disk 128 GB. Tapi sekali datang, ternyata cuma 1/4, 32 GB aja. Dan belum 1 minggu, sudah error. Ya saya buang, rugi dah. Memang kelemahan belanja online kan nggak bisa ngelihat dan mencoba barangnya langsung ya. Jadi mengandalkan gambar toko atau review orang lain. Pikir saya kan, ya apa yang saya lihat, yaitu yang saya dapat. Ternyata saya kecewa. Memang ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, itu pasti mengecewakan. Maka saudara, kita belajar hari ini dari kekecewaan dan keraguan Yohanes Pembaptis pada siapa? Pada Yesus. Ceritanya begini, Yohanes itu dipenjara dan sudah berbulan-bulan dia dipenjara karena dia berani mencela perzinahan yang dilakukan oleh Herodes Antipas dengan Herodias, iparnya sendiri. Nah, ketika di penjara, dia mendengar bahwa Yesus terus melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dan dia kemudian mengutus murid-muridnya untuk bertanya, apakah betul ini Mesias? Yesus adalah Mesias yang dijanjikan? Atau jangan-jangan bukan gitu ya. Keraguan itu muncul karena Yohanes sebenarnya punya konsep ya, bahwa kalau Yesus betul adalah Mesias, dia seharusnya akan menyatakan kebenaran dan membawa penghakiman pada pelaku kejahatan. Kenyataannya, berbulan-bulan dia di dalam penjara dan tidak ada tanda-tanda Yesus akan melakukan sesuatu. Menegur Herodes pun tidak. Jadi tampaknya Yohanes berharap Yesus setidaknya akan menghakimi para pelanggar hukum termasuk Herodes ya. Nah, Yesus menjawab pertanyaan Yohanes itu dengan mengutip Yesaya 35 dan 61 yang menyebutkan perbuatan-perbuatan ajaib yang merupakan tanda yang hanya dapat dilakukan oleh Mesias. Dan Yesus sudah melakukan itu. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Akan tetapi soal penghakiman, Yesus bukannya melupakan itu, tapi Yesus sama sekali tidak menyinggungnya. Padahal Yesaya juga sebenarnya membahas tentang itu. Ini artinya adalah Yesus mau berkata bahwa waktu dan caraku tidak secepat dan tidak seperti yang kamu bayangkan, Yohanes. Nah, tetapi Yesus menutup jawabannya kepada Yohanes agar dia tidak kecewa. Dan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang sekalipun ekspektasimu tidak terjadi, namun engkau tidak kecewa kepada diriku. Yesus meneguhkan hati Yohanes ya, bahwa peran Yesus sebagai Mesias itu memang berbeda dengan apa yang Yohanes mengerti. Tapi Yesus juga memuji Yohanes bahwa panggilan Yohanes yang terbesar untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias sudah ia lakukan dengan baik. Saudara, refleksi buat kita hari ini ada 2. Yang pertama, Allah itu menerima keraguan, pertanyaan kita, dan bahkan kekecewaan kita dalam perjalanan hidup kita. Ketika ekspektasi kita dalam hidup itu tidak seperti kenyataan. Dan setiap kali kita ragu dan kecewa, kita boleh menyampaikan dengan terbuka. Dan Allah juga akan menuntun kita menyatakan dirinya lebih nyata bahkan melampaui ekspektasi kita. Juga melalui firman-Nya, saudara. Yang kedua, saudara, setiap kali kita menemui kendala dan halangan dalam hidup, ingat bahwa itu tidak berarti bahwa kita salah bertindak. Ada tindakan yang benar dan memang perlu dilakukan, yang memang akan membawa kita kepada resiko karena kita menyatakan apa yang benar. Tapi Tuhan justru membenarkan perbuatan itu. Dan kita sanggup menghadapinya, sebab kita tahu Allah pun menghendakinya. Menghendaki itu dinyatakan, dan kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Oh, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita dalam menghadapi berbagai pertanyaan, bahkan kekecewaan. Tuhan Yesus memberkati.